Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Amelia Insani, NPM 2011080301, kelas F BKPI. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Islam. Di sini saya akan menyampaikan tahapan menurut Sigmund Freud. Menurutnya, ia yang ahli di bidang psikoanalisis mengemukakan bahwa kepribadian seseorang akan terbentuk dalam rangkaian-rangkaian tahap. Dalam tahap itu, sebagian besar ada di usia 5 tahun. Awal perkembangannya berpengaruh besar terhadap perilakunya di kemudian hari nanti. Jika tahapan psikoseksualnya selesai, maka akan menghasilkan kepribadian yang baik dan sehat. Namun sebaliknya, jika tidak selesai, ia akan berperilaku menetap yang dibawa dari kecil menuju ke perjalanan dewasa. Sigmund Freud membagi perkembangan anak menjadi 5 fase. Fase pertama yaitu fase oral, yaitu usia 0 sampai 1,5 tahun atau 1,5 tahun. Dikatakan fase oral karena pada saat itu bayi memiliki kesenangan terhadap mulut. Dia memiliki keaktifan yang memicu dia akan mencicipi, menghisap, seperti contohnya akan memakan semua makanan yang ada di sekelilingnya. Dan juga dia akan suka memasukkan jempolnya ke mulut. Pada masa ini atau pada fase ini, bayi akan tergantung kepada ibunya. Di saat itu juga bayi mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanannya terhadap ibunya. Fase konfliknya yaitu susah untuk proses penyapihannya karena dia akan menjadi kurang ketergantungannya terhadap ibunya. Fase yang kedua yaitu fase anal. Fase ini anak usia 1,5 tahun atau 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pada fungsi ini mendorong utama yaitu tentang kantung kemih atau buang air besar, buang air kecil. Pada fase ini orang tua harus melatihnya dengan periode toilet training. Contohnya seperti melatih anak untuk buang air besar atau kecil di toilet dengan baik. Konflik utamanya yaitu di mana anak harus belajar mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Fase ini serangkaian orang tua direpotkan dengan perilaku balita yang suka buang air, sehingga seringkali orang tua menjadi keras kepada anaknya karena kebanyakan orang tua memberi respon yang berupa mengejek, menghukumnya. Hal tersebut akan membuat anak gagal pada fase ini. Jadi sebagai orang tua kita harus mendukungnya, membantunya, mengingatkannya. Dan fase yang ketiga yaitu fase palik. Fase ini anak di usia 3 tahun sampai 5 tahun. Fase ini fokus utamanya adalah alat kelamin. Jadi anak-anak sudah bisa menentukan perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Fase ini muncul yaitu dengan nama Oedipus kompleks yang diikuti fenomena kecemasan terpotongnya penis. Dan pada anak laki-laki, penis envy atau kecemburuan penis pada perempuan. Oedipus konflik yaitu ketika anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai kompetitornya dalam berebut kasih sayang kepada ibunya. Begitupun sebaliknya kepada anak perempuan. Tahapan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam identitas seksualnya dan bermasalah dengan otoritasnya, ekspresi malu, dan takut kegagalan. Kegagalan fase ini akan menciptakan kepribadian yang immoral dan tidak tahu aturan. Dan fase selanjutnya yaitu fase yang keempat, fase laten. Fase ini di mana anak berusia 6 tahun sampai 12 tahun. Fase ini disebut dengan masa pubertas. Pada saat ini
seorang anak akan dipengaruhi dengan aktivitas di sekolah, teman-teman, dan hobi. Fase ini anak akan memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar tentang beberapa hal atau banyak hal, karena periode ini adalah eksplorasi di mana energi seksual tetap ada tetapi diarahkan dengan ke daerah yang lain, seperti pengajaran intelektual, interaksi sosial. Tapi sangat penting dalam perkembangan ini perkembangan keterampilan sosial itu untuk berkomunikasi, kepercayaan diri. Kegagalan fase ini itu menyebabkan kepribadiannya kurang sosial. Jadi kalau anak di pada fase ini dia memerlukan perhatian yang cukup besar. Kita juga sebagai orang tua harus lebih berhati-hati lagi. Dan fase yang terakhir yaitu fase genetil. Fase ini di usia anak berlangsung 12 tahun, dimulainya pubertas sampai pada usia 18 tahun, di mana anak mulai menyukai atau ketertarikan pada lawan jenis. Pada masa ini pula, anak-anak akan mulai melepaskan diri dari orang tua dan belajar bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Tahap akhir ini psikoseksual. Individu akan mengalami seksual yang kuat pada lawan jenisnya, di mana tahap ini kebutuhan individu, kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini. Jika tahap ini telah selesai dengan sukses, individu akan seimbang, hangat, dan peduli. Tujuannya dari tahap ini untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan seperti lingkungan, sosial, kebudayaan, keagamaan. Jadi, di masa ini orang tua benar-benar berhati-hati, karena di masa ini yaitu masa yang menentukannya untuk menuju masa depan